Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, rasanya Tuhan kita baik dan kita percaya keadaan kita pada hari ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan, membawakan korban syukur kita kepada Dia. Di dalam Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami mau datang membawa korban syukur yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur
baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari cuma kita katakan, ku bawa syukur kami kepada-Mu. Ku bawa korban syukur. Mari bawa korban syukur kita kepada Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur. Kami bawa syukur kami kepada Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sembah Tuhan. Berikan syukur-Mu kepada Dia pada pagi ini. Syukur bagi Yesus. Kami bawa korban syukur kami kepada-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah syukurku ku berikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah keadaan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, apapun keadaan kami ya Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada Engkau. Keluarga yang baik ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Untuk setiap ya Tuhan, pekerjaan kami yang baik ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Semuanya ya Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan Yesus. Oh, bawa syukur kami, bawa pujian kami kepada Tuhan.
ku berserah penuh. Mari coba Tuhan kita akan bangkit berdiri sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Dengan imanmu katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan sorak-sorai Tuhan kita yang dahsyat, yang raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi ini. Kami mau bersyukur kepada Engkau karena kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersukacita, yang percaya pada pagi hari ini ada sukacita besar. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Berikan salam Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mutu yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kolam benaran dan kota berlindungan.
duduk Bapak Ibu Saudara, kita percaya hati kita keluar dengan ucapan syukur kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya kita akan kosongkan bejana jiwa kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hidup kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Aku rela Tuhan untuk mengosongkan bejana hidup kami. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku, dari semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau mataku asahi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, ku dapat memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku, dari semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi kami. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau mataku akan satu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku,
boleh menyenangkan hatimu, selaras dengan hatimu ya Tuhan.
Jadi sekali lagi kita tumpang tangan, arahkan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau menitipkan mereka di tengah-tengah keluarga kami dan menanamkannya di gereja ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan hidup di dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka nanti menjadi dewasa, mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan puji Kau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sekarang sedang viral satu namanya FS, dan yang menjadi keprihatinan kita karena semua pelaku, korban, pengacara itu orang-orang gereja semuanya, dan itu sangat menyedihkan. Dan mungkin kita berpikir kok bisa ya seperti itu, karena keluarga FS ini sebenarnya punya latar belakang yang takut Tuhan. Mereka anak gereja, tetapi tergelincir dan melakukan hal-hal yang membuat orang geram. Meskipun pelaku utama sudah membuat rekayasa supaya tidak ditemukan bukti bahwa kematian korban adalah disengaja, tetapi karena ada tradisi orang Batak, kalau orang meninggal itu jenazah itu harus ditutup tubuhnya itu dengan ulos, apapun yang terjadi. Itu menjadi tradisi yang tidak bisa dihilangkan. Nah, ketika jenazah itu sampai di rumah duka, tradisi itu mau dilakukan, kemudian yang mengantar jenazah itu tidak mengizinkan, lalu dia diperhadapkan dengan tradisi Batak yang tidak mungkin tidak membuka peti, dan akhirnya meskipun yang membawa itu yang diutus termasuk juga adalah orang Batak, dia tahu bahwa itu tidak mungkin tidak dilakukan. Dibukalah. Ketika dibuka, ada satu keluarga yang memvideokan dan menemukan beberapa kejanggalan di fisik korban, dan itu yang dijadikan modal untuk mengungkap kebenaran. Nah, pelaku ini tahu hukum dan punya jabatan, punya kuasa. Dia sudah mencoba merekayasa, tetapi kebenaran, tetaplah kebenaran akan lebih cepat berjalannya daripada kebohongan. Orang Batak bilang begini, jetpek do pat ligamus. Artinya begini, kaki dusta itu pendek, jadi tidak bisa berlari panjang. Nah, dalam Alkitab ada satu tokoh juga yang melakukan hal yang sama, punya kuasa, lalu ketika dia tergelincir, dia juga menutupi fakta-fakta dan membuat rekayasa. Tetapi sekali lagi, kebenaran tidak bisa ditutupi. Mari kita melihat di dalam kita buka dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 6. Sudah. Nah, Bapak Ibu yang bisa melihat, saya ajak kita membacanya. Saya baca yang bagian atas atau ganjil, nanti Bapak Ibu membaca ayat genap. Kita mulai. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya,
Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan unta. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan dia merasa kaya mengambil seorang tamunya untuk memasaknya bagi pengembara dan kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina dengan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Dan anak domba betina itu harus dibayarkannya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu oleh Tuhan, ia tidak mengenal belas kasih. Nah, perhatikan bahwa di sini ada satu pernyataan yang sangat tegas dari Raja Daud. Oh, nggak bisa pakai pointer di situ. Raja Daud sangat tegas. Dia menjalankan perannya sebagai imam. Nah, saudara perhatikan. Sedangkan pada waktu sebenarnya kita semua tahu bahwa Natan, yang dimaksud oleh Natan di situ adalah Raja Daud sendiri. Ketika dia menghampiri Betseba. Nah, Raja Daud pada waktu itu sudah pada titik kekuasaan tertinggi, dia menjadi raja, meskipun sebelumnya dia memperoleh jabatan sebagai raja itu tidaklah mudah. Dia diburon sama Saul, dia diburu sama Saul, dan dia mengalami banyak ketidakadilan sebenarnya. Tetapi akhirnya Tuhan menetapkan dia menjadi raja, dan pada zaman perjanjian lama seorang raja bisa merangkap menjadi seorang imam. Nah, kedua jabatan ini dipegang oleh Daud. Itulah sebabnya karena dia sudah merasa bahwa tidak ada lagi jabatan yang mau dicapai, orang ini terlena. Dia tidak berjaga-jaga, lalu dia di saat serdadunya, rakyatnya berperang, justru orang ini tidak waspada. Dia justru pergi ke atas istananya dan melihat-lihat, dan dia akhirnya melihat seorang wanita yang cantik. Lalu dia bertanya siapa itu. Orang yang dia suruh memberikan jawaban, dia istri Uria. Nah, saudara perhatikan, ketika Raja Daud menyuruh memanggil wanita itu, pada waktu itu sebenarnya Raja Daud boleh menikah banyak orang. Istrinya pun kan tidak satu, selirnya pun banyak. Tetapi memang karena dia tidak punya niat yang baik, memang karena dia sudah terjerembab, ya, dia tergelincir dengan nafsunya, tergelincir dengan hidupnya sendiri. Dia sudah mapan, lalu tidak berhati-hati. Nah, saudara tahu bahwa dia suruh panggil orang itu, lalu dia menghampiri wanita itu, kemudian wanita itu hamil. Ketika dia hamil, lalu dipulangkan. Sesudah dipulangkan, nah, kita tahu bahwa ada beberapa peristiwa yang kelihatannya kita merasa bahwa ada yang janggal dengan kejadian itu. Yang pertama begini, bukankah pada zaman perjanjian lama kalau ada orang berzina, orang itu harus dirajam, dilempar pakai batu sampai mati, betul? Dan bukankah Raja Daud pada waktu itu berzina? Bagaimana? Berzina, betul? Berzina. Tetapi karena Raja Daud ini menyalahgunakan jabatannya sebagai raja dan sebagai imam, perhatikan bahwa kita lanjut ke, nah, di sini di dalam ayat yang keempat pas
2 Samuel 11 di sini dikatakan bahwa ketika dia memanggil perempuan itu, ini terjemahan bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. And David sent messengers and took di sini menggunakan, kalau dalam bahasa aslinya itu menggunakan lakah. Nah, lakah ini adalah istilah atau sesuatu yang dikerjakan oleh Daud yang dengan artinya begini, nikah sementara. Jadi dia membuat nikah sementara antara dirinya dengan Bathsheba. Nah, kemudian karena kalau dia sudah menikah dengan Bathsheba, lalu dia tidur dengan Bathsheba, boleh dong karena sudah menikah. Betul? Nah, ketika selesai sudah menikah, kemudian dia menguduskan lagi Bathsheba. Ada ritual keagamaan juga yang dilakukan. Yang melakukannya adalah Daud sebagai imam. Kemudian dipulangkanlah dia ke rumahnya. Perhatikan di sini ada kata for she was purified. Artinya itu kados, pengudusan oleh ritual keagamaan. Nah, saya belum membuat penelitian sih, cuman saya curiga dari sini asal muasalnya nikah siri. Saya hanya curiga saja, kemungkinan besar seperti itu. Kelakuan Daud ini diadopsi. Jadi ada ritual keagamaan membuat nikah sementara. Supaya apa? Ketika mereka tidur bersama, mereka tidak melakukan dosa. Versi mereka. Tetapi di mata Allah, dosa tetaplah dosa. Nah, saudara perhatikan, meskipun Raja Daud sudah merekayasa supaya keinginan liar dalam dirinya itu yang tidak bisa dikontrol itu dilampiaskan, lalu dia merekayasa. Nah, masalahnya ayat yang kelima dalam 2 Samuel 11 itu, Bathsheba hamil. Jadi dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa lari. Nah, kemudian dia tidak berhenti di situ. Dia tidak mau ketahuan boroknya. Saudara tahu bahwa dia melakukan tindakan yang lebih kejam lagi. Miriplah dengan apa yang barusan terjadi itu. Dia suruh orang membunuh Uria. Kenapa harus dibunuh? Karena ketika Uria pulang kampung untuk sementara, Daud berbasa-basi. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana Yoab? Bagaimana peperangan di sana? Semuanya berjalan dengan baik. Lalu dia dikasih dijamu oleh raja, dikasih minum anggur dan dijamu makan enak. Kemudian disuruh pulang. Saudara tahu bahwa Uria tidak bersedia pulang. Jawabannya begini. Tetapi Uria berkata kepada Daud, Daud serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku, demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan itu. Perhatikan bahwa justru Uria hati nuraninya bersih. Dia tidak mau melanggar tugas dan kekudusan hidupnya. Lalu dia tidur di emperan di depan istana. Daud tidak tahu, karena Uria tidak bersedia melanggar sumpahnya sebagai prajurit. Dia tidak mau melangkahi janjinya, sumpahnya membela negaranya dan rajanya. Sehingga dia tidur di situ. Saudara perhatikan, integritasnya justru membuat dia masuk kepada mara bahaya. Ketika Daud bangun pagi, ditemuilah di sana Uria. Kenapa kamu tak pulang? Lalu kembali diadakan rekayasa yang kedua. Paginya Daud menulis surat kematian. Bagi yang membawa surat itu dititipkanlah kepada Uria untuk disampaikan kepada Yoab.
Menhukam atau menteri perang lah. Itu. Tolong orang ini tempatkan di paling depan. Bahasa Bataknya begini, jadikan dia umpan peluru supaya begitu peperangan dimulai dia lebih dulu mati. Lalu dipastikan dia mati. Saudara perhatikan. Ada orang yang tulus hidupnya, ada orang yang jujur hidupnya, ada orang yang bertanggung jawab bahkan membela dia sebagai raja dan bangsanya dihianati oleh rajanya. Dan kita tahu bahwa Uria akhirnya meninggal dunia. Dia mencoba menutupi kesalahannya. Ini sebenarnya dari mana sih asal muasalnya? Ini asal muasalnya dari peristiwa di Taman Eden ketika Adam dan Hawa sudah diperintahkan jangan makan buah pohon kehidupan, buah pohon yang baik dan yang jahat. Tetapi kita semua mengerti peristiwa itu, dan itu bukan dongeng, itu bukan drama Korea, itu fakta, sejarah. Yang tahu hukum adalah Adam, dan iblis tidak menggodai Adam, ya, tapi digodai istrinya. Lalu dikatakan tentulah Tuhan berfirman. Dia tetap mengutip firman Tuhan. Dan karena yang dikutip firman Tuhan, maka Hawa pun ikut tergoda untuk berdiskusi dan berdebat. Lalu Hawa mengatakan, bukan sekali-kali, menyentuhnya pun jangan. Ya biasalah kalau ibu-ibu kan suka menambahi berita. Tuhan gak bilang tidak boleh disentuh, hanya gak boleh dimakan saja. Tapi supaya heboh atau supaya seru, sentuh saja nggak boleh. Nah, ini membuat iblis punya pintu masuk dan berkata, tentulah tidak apa-apa. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Saudara perhatikan. Yang pertama, iblis memang menyampaikan kebenaran, tetapi yang selanjutnya dia menyampaikan kabar buruk, kabar dusta, atau yang terkenal sekarang itu namanya hoax. Enggak, kamu tidak akan mati. Karena hoax ini sudah termakan, kena. Karena hatinya juga sudah tertuju kepada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, dan dia sudah sangat tertarik, sudah kepingin. Ternyata enggak mati. Berita yang dia terima, lalu dia makan. Ketika dia makan, dia mati? Memang tidak mati. Itulah sebabnya dia juga menawarkan buah yang sama kepada suaminya. Dan suaminya juga melihat ada apel dicokot. Dikasihlah sama suaminya. Tentulah dia sedang berpikir, ini kan buah yang dilarang itu, dan udah dicokot. Kok orangnya gak mati? Lalu dikasihkan sama dia, dicokot, gak mati juga. Kemudian saudara, kedua orang ini terbukalah matanya. Sadarlah mereka kalau mereka lupa beli baju. Nah, ketika mereka sadar mereka lupa beli baju, Adam buru-buru mengambil daun pepohonan untuk menutupi aibnya. Itu kan sekarang menjadi aib. Karena apa? Itu pelanggaran. Nah, ketika dia menutupi aibnya, Tuhan datang. Tuhan datang sebenarnya menangisi perbuatan Adam. Adam, di manakah engkau? Tuhan sedih karena Adam justru mendengarkan istrinya, karena dia tahu hukum. Mestinya dia tidak ikut-ikutan mendengarkan istrinya. Lalu
dia menjawab jawaban Tuhan, atau mengaku sajalah pada waktu itu seharusnya. Tetapi Adam tidak melakukannya. Sekarang dia akan mempersalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan, perempuan yang Engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku. Saudara perhatikan, Tuhan menolong dia. Karena tidak baik manusia itu seorang diri saja, Tuhan karuniakan kepadanya pendamping hidup, teman hidup. Ketika dia ada masalah, dia salahkan Tuhan. Tuhan, perempuan yang Kau tempatkan di sisiku. Bukankah sering kali terjadi ketika orang masih sendirian, berdoa supaya Tuhan berikan pendamping. Ketika Tuhan berikan pendamping, dan ternyata dalam perjalanan hidupnya, kan tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah ya. Ketika ada masalah, dia katakan, ternyata aku tidak cocok denganmu, ternyata kita tidak jodoh, ternyata kau A, sedangkan aku B, ternyata kamu C, sedangkan aku D. Lalu pertengkaran. Kemudian yang disalahkan apa? Saling menyalahkan. Itu sudah sejak di Taman Eden. Hawa, apakah tinggal diam? Oh tidak. Mana mungkin perempuan tinggal diam? Perempuan ular itu yang memberitahu bahwa, ya, cerita panjang lebar lah, namanya juga perempuan. Lalu Tuhan bilang begini, sudah. Daripada kamu sibuk menutupi ketelanjanganmu, lalu Tuhan ambil seekor domba, diambil kulitnya, dipakaikanlah kepada kedua orang ini. Saya pikir itulah asal muasalnya celana kulit asli, dan itu jauh lebih awet, lebih bagus daripada daun-daunan. Kalau daun-daunan kan saudara kan repot, duduk salah takut robek, jalannya juga nggak terlalu bebas. Tapi kalau pakai rok kulit atau celana kulit, bebas dah. Oh bebaslah saudara. Tetapi peristiwa itu menggambarkan bahwa dibutuhkan pihak lain yang mengorbankan hidupnya. Orang pihak yang tidak bersalah dikorbankan untuk menebus kesalahan dan menutupi dosa, rasa malunya kedua orang ini. Nah, saudara perhatikan bahwa Adam ini diciptakan dari roh dan tanah. Ketika mereka berbuat dosa, Tuhan bukan mengutuki orangnya, tidak mengutuki Adam, tetapi yang dikutuki adalah tanah. Ketika tanah ini dikutuki, akibatnya bahwa manusia harus berpeluh, berkeringat kalau mencari makan. Karena apa? Sebelumnya onak dan duri tidak tumbuh di tanah, tapi karena dosa onak dan duri tumbuh di tanah. Itulah sebabnya saudara, kalau mencari bibit onak dan duri, saudara tak akan menemukan di tukang penjual di Trubus. Coba tanya di sana, ada nggak bibit onak dan duri? Atau bibit ilalang, saya tidak tahu. Sekarang udah ada atau belum? Kayaknya nggak perlu ditanam. Saudara, saya percaya deh kalau saudara punya tanah 1 hektar, diamin aja, itu pasti penuh onak dan duri. Dibabat, bersihkan, lalu tanam jagung, biarin 6 bulan, dipastikan onak dan duri sama tingginya dengan jagung yang saudara tanam. Artinya begini, ketika tanah itu dikutuk, saudara dan saya juga ikut mengalami akibatnya.
Lalu perlukah kita mempersalahkan Adam? Penyebabnya enggak. Karena belum tentu kalau saudara menjadi Adam juga selamat dari ketergelinciran itu. Kalau diguyon, iya. Diguyon, iya. Untunglah katanya orang Adam itu bukan orang Manado. Karena kalau orang Manado dipastikan kita ini aman, tentram. Karena kalau ketemu ular itu pasti dijadikan tongseng. Pasti nggak sempat ngomong. Ketika ular mau ngomong aja, Hawa langsung, makanan, langsung diburu. Ada buru makanan kan begitu toh. Tapi karena bukan orang Manado ya begitulah jadinya. Diajak ngomong-ngomong ya dibiarin. Dan Alkitab mencatat kutukan itu membuat ular berjalan dengan perutnya. Nah, kemungkinan sebelum dikutuk ular itu tidak berjalan dengan perut, kemungkinan. Lalu akibatnya kepada Hawa menjadi kesakitan ketika melahirkan. Nah, lalu Tuhan, apakah orang ini mati? Mati. Secara tubuh, sejak saat itu manusia akan mengalami sakit penyakit, ketuaan. Lalu saya mau kasih tahu juga sedikit. Seminggu yang lalu saya pergi ke dokter gigi karena geraham saya ada yang udah goyang sekali, nomor 2 dari belakang. Lalu pergilah saya ke klinik, dicabut. Cuman saya waktu itu curiga ketika dicabut kok kepala saya dipegang dan dokternya 2 tangan. Ini yang dicabut ini bengkel atau apa begitu toh? Saya selesai diperlakukan seperti itu, saya seperti pusing karena yang dicabut ternyata bukan gigi yang goyang, malah gigi yang bagus. Jadi dan saya sadar itu ketika biusnya sudah selesai. Bius selesai kan di rumah dulu. Sudah di rumah baru saya periksa-periksa. Kenapa masih ada yang goyang? Saya periksa, malah gigi yang bagus yang diselesaikan sama dokter itu. Saya tulis status di Facebook karena saya tidak tahu membuat apa. Ada yang menyarankan begini, datangin aja lagi Pak, itu malah praktek. Ada banyak yang komentar. Salah satunya bilang begini, saya juga pernah Pak mengalami hal yang sama. Tapi mau buat apa? Gigi udah kadang dicabut, atau nggak bisa dikembalikan. Sebelumnya, saudara, saya sangat bangga sekali dengan gigi saya. Saya sejak kecil sampai sekarang itu saya belum pernah sakit gigi. Sama sekali, saya tidak pernah merasakan rasanya sakit gigi. Jadi kalau ada lagu lebih baik patah hati daripada sakit gigi, saya malah nggak tahu rasanya sakit gigi. Alasannya sangat sederhana. Saya dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana, yang tidak punya kesempatan di masa kanak-kanak saya mengenal permen dan coklat. Sama sekali saya tidak pernah mengenal itu. Karena saya lahir di tengah di atas gunung, dibesarkan dengan tajin. Lalu bayangkan minumannya tajin, nggak pernah makan permen dan coklat, ya gimana mau pandai? Ya makanya saudara ya beginilah, pas-pasan lah saudara. Untunglah Tuhan yang panggil, ya jadi ya lumayan lah. Tapi kebanggaan saya itu akhirnya pudar karena dimulai dengan goyanglah gigi saya. Lalu pertama kali dicabut gigi malah salah cabut. Saya setiap mengingat gigi saya itu, saya sakit hati saudara. Sampai sekarang sebenarnya. Berniat mau mensomasi, kok malah apa perlu? Nanti saudara kalau punya ide, saya akan ikuti. Tapi sampai sekarang saya pun belum tahu mau buat apa. Karena sampai sekarang kalau saya makan itu bicara seperti ini, itu giginya goyang-goyang dan itu tidak nyaman.
ini juga akibat dari dosanya Adam sebenarnya. Kalau Adam nggak berdosa kan kita akan tidak mengalami penyakit, tidak menjadi tua, tidak ubanan. Mestinya kita awet tua atau awet muda ya. Tetapi sadarlah bahwa akhirnya kita terbatas. Akhirnya kita pasti mati. Dan firman Tuhan benar. Ketika makan buah itu, kita mati. Adam mati dan kita mati. Tetapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Dia selamatkan rohnya. Lalu dia buatlah skenario nanti tumit perempuan itu akan menginjak kepala ular. Itu sudah nubuatan sejak di perjanjian lama, bahwa kita akan menang, kita akan dibebaskan dari kutuk dosa, dan itu juga adalah inisiatif dari Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kebiasaan mental menyalah-nyalahkan itu, menutup-nutupi itu natur dosa yang dimiliki oleh semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu natur saudara dan saya juga. Jadi saudara juga jangan pernah berpikir bahwa kita ini akan bebas dari godaan, bebas dari berdosa. Itu tidak mungkin, karena kita tidak ada vaksin untuk dosa. Tidak ada vaksinnya. Tetapi Tuhan berikan kita seorang penolong, Roh Kudus. Ketika saudara dan saya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya bisa hidup kudus. Nah, apakah iblis kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, lalu iblis tenang-tenang saja? Enggak. Bukankah Kristus juga digodai? Jadi saudara dan saya meskipun memiliki Roh Kudus, tidak mungkin saudara juga bebas dari masa-masa di mana kemungkinan tergelincir juga ada. Dan bukan cuma satu dua. Bukankah kita pernah mendengar ada juga pendeta yang tergelincir, betul? Betul? Jemaat tergelincir, betul? Cuman kan seringkali kalau jemaat tergelincir nggak terlalu terkenal. Nah kalau pendeta yang tergelincir itu, nah itu menjadi bahan berita, diviralin. Supaya apa? Supaya semua orang tahu. Dan itu kesukaan iblis, supaya banyak orang sakit hati. Nah lihat, pendeta aja tergelincir, apalagi aku. Iblis mau dilawan, saudara. Iblis sudah jutaan tahun pengalamannya, pakar. Nah, perhatikan bahwa kegiatan untuk menutupi kesalahan itu pun dilakukan oleh Daud. Tetapi ketika dia berhasil menutupinya, Tuhan kan tak bisa ditutupi. Tuhan utuslah pendeta Nathan datang kepadanya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Perhatikan, Tuhan mengingatkan kembali kepada Raja Daud, kamu tahu gak, sadar gak? Lalu telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Perhatikan bahwa bukankah Daud boleh menikah lagi? Bukankah dia bisa menambah selir? Tetapi dia mengapa melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah? Nah, perhatikan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Perhatikan, Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Perhatikan, Tuhan pun mengakui bahwa itu istrinya. Mengapa? Karena dia imam. Imam menikahkan dirinya dengan orang lain. Ini meskipun nikah siri, ternyata Tuhan tetap menggunakan itu, menjelaskan kepada
kepada Daud, engkau mengambil istrinya menjadi istrimu. Tetapi masalahnya sebenarnya Daud tak berniat memperistri Batseba. Buktinya selesai dia menjadikan istrinya itu kan kemudian dikuduskan, lalu dipulangkan. Perhatikan betapa bejatnya Daud pada waktu itu. Dipulangkan. Itu hanya melampiaskan nafsu sesaatnya saja. Tetapi di ayat 6 tadi berkata, oh dia dengan penuh wibawa, penuh dengan kuasa, orang itu harus dihukum dan harus dikembalikan 4 kali lipat. Saudara tahu bahwa Daud ini akhirnya apa yang diterima oleh Daud di masa hidupnya. Nah sekarang begini, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud mengerti bahwa meskipun ditutup-tutupi, Tuhan kirim pendeta dari desa. Dan pada waktu itu kan belum ada Facebook, belum ada Instagram, apalagi TikTok. Jadi tidak ada kecurigaan bahwa ada orang membocorkan peristiwa itu kepada orang lain. Sedangkan pendeta ini dituliskan dalam Alkitab ini, Natan ini dari desa, dia di kota. Kenapa Natan tahu peristiwa itu dan menjelaskannya secara mendetail, meskipun dalam bentuk perumpamaan, bentuk cerita. Lalu Tuhan beri keberanian kepada Natan. Engkaulah orang itu. Mengapa dia berani? Karena Raja Daud dengan sangat percaya diri dan berani berkata, orang itu sangat jahat, orang itu harus dihukum, dan anak domba itu harus dikembalikan 4 kali lipat. Dan Daud sebenarnya pun menubuatkan hukuman terhadap dirinya. Ada 4 anak Daud yang meninggal setelah kejadian itu. Ketika dia bertobat, dia tidak bisa. Tuhan mengampuni, tetapi konsekuensi harus tetap diterima. Itulah sebabnya sampai sekarang orang berkata, pengampunan diberikan, tetapi hukum tetap berjalan. Jadi sama, FS juga minta ampun, istrinya minta maaf, semua minta maaf, kita maafkan, keluarganya memaafkan. Tetapi kan bukan sudah dimaafkan lalu semuanya selesai. Tidak, mereka harus menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Bayi hasil selingkuhan itu pun meninggal. Lalu Adonia, anaknya juga meninggal. Absalom juga ketika berbuat makar kepada bapaknya memilih untuk menyingkir, tetapi serdadunya tidak mengizinkan, tak membiarkan Absalom hidup. Justru Absalom ketika berlari itu, rambutnya yang lebat karena pakai sansil itu nyangkut di pohon, lalu dia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Yoab menghabisi dia. Ada 4 anaknya membayar harga, dan itu tidak bisa dielakkan. Perbuatan hukum, perbuatan menghina Tuhan, perbuatan yang mencelakai orang harus ada konsekuensinya. Tetapi ketika kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Jadi kalau kita tergelincir, lalu nurani kita bicara, sadarlah dan bertobatlah, terimalah didikan dari Tuhan. Tuhan mengampuni, terimalah konsekuensinya. Jadi firman Tuhan berharap sebelum tergelincir, marilah kita berjalan
berjaga-jaga. Kalaupun tergelincir, jangan berusaha menutupinya. Semakin panjang nanti jalannya dan semakin banyak harga yang kita bayar. Saudara perhatikan, ini ada 4 konsekuensi yang diterima oleh Raja Daud. Bayinya, Amnon, Absalom, dan Adonia. Kemudian, tetapi saudara perhatikan dulu. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara tahu bahwa Daud ini di hati Tuhan berkenan kepada Daud. Kemudian sampai sekarang di Israel, nama Daud diabadikan menjadi nama satu jalan besar, nama jalan protokol. Kemudian diabadikan juga menjadi nama satu hotel terbesar di Yerusalem, tempat di mana kalau semua kepala-kepala negara datang ke Israel wajib menginap di hotel itu, King David Hotel. Jadi, dan tidak ditemukan nama Raja Saul. Hotel Saul itu tak ada, karena orang Israel marah dengan Saul. Bukan cuma zaman dulu mereka marah, zaman sekarang pun mereka masih marah. Jadi saudara perhatikan bahwa kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau tidak mendiamkan hati nurani. Ini suara Tuhan yang berbicara yang paling terakhir. Saudara bisa mengelak ketika mendengar khotbah. Saudara bisa mengelak ketika ada orang yang menjelaskan, menuduh atau membuat saudara sadar. Tetapi ketika hati nurani saudara berbicara, sebenarnya di sana roh Tuhanlah yang berbicara. Saudara tidak bisa mengelak lagi. Satu-satunya cara adalah bertobatlah. 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 Apapun itu. Kita tidak bisa melarikan diri. Tidak bisa melarikan diri. Bertobatlah. Dan Tuhan itu mengasihi orang yang remuk jiwanya, mengasihi orang yang patah hati. Tetapi nggak usah tunggu-tunggu patah hati. Sebelum patah hati, saya sakit gigi saya ini membuat saya kalau berdoa itu sekarang ini semakin serius. Karena apa? Sakitnya itu terus berdetak-detak. Minggu 2 malam yang lalu saya bahkan gak bisa tidur. Sepanjang malam itu saya hanya mengerang dan mengingat Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bagaimana ini. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan dokter gigi salah cabut supaya saudara serius dengan Tuhan. Tapi jangan tunggu salah cabut. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saat aku pulang bersama Bapa, hanya satu yang kuingini, kerinduan hatiku
Bahkan iblis berjalan keliling mengaum-ngaum, memperhatikan ketika kita lengah, dia akan menelan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga dan waspadalah setiap saat, supaya kita hidup boleh berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah lalai. Jangan pernah merasa puas dengan dunia ini. Karena toh dunia ini bukanlah tempat kita. Tempat kita adalah di rumah Bapa. Jadikan Bapa milik kita satu-satunya, supaya apapun di muka bumi ini tidak membuat kita tertarik, tidak membuat hati kita terparkir, tetapi kita memarkirkan hati kita di surga, sehingga kita selalu waspada, selalu berhati-hati, supaya tidak tergelincir. Andaikan ada di antara Bapak Ibu yang tergelincir, jangan menutupinya. Mengakulah di hadapan Tuhan, Dia setia dan adil, sangat mengasihi saya dan saudara. Dia akan mengampuni, bahkan menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Namun kalau pelanggaran kita itu harus kita bayar konsekuensinya, terimalah dengan penyerahan sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia setia dan adil, mengampuni dan menjaga kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau sungguh-sungguh hidup menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, supaya tidak tergelincir, meminta supaya Tuhan terus menjaga, Roh Tuhan terus menolong, dan kita terus diingatkan. Kita sepakat bersama-sama, mari angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada, kita berdoa. Kita minta Tuhan menolong kita, memimpin kita dan menjaga kita, mengingatkan kita setiap saat. Bapak, ini kami bersama-sama mengangkat tangan dan berkomitmen menjaga kekudusan. Kami tahu bahwa kami tidak luput dari kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jagalah kami, pimpinlah kami Tuhan, supaya kami tidak mengarahkan hati kami dan tidak tertarik dengan percintaan dunia yang membuat kami tergelincir. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab juga, ada bahkan Raja Daud, bahkan teman-teman kami seiman pernah jatuh dan ada yang terjatuh. Mereka menerima konsekuensinya. Tapi kami mau supaya kalau kami melakukannya, kami cepat-cepat bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Kami mau supaya setiap hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pimpin kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Engkau saja yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu kalau kami hidup bersama dengan Tuhan, tentulah Tuhan tidak membiarkan kami. Kalau kami berusaha dan bekerja, tentulah Tuhan akan memberkati dan membuat kami berhasil. Tentulah Tuhan juga akan memberkati kehidupan kami, menjaga kami, asalkan kami tetap setia mengikut Tuhan dan menjaga kekudusan kami di hadapan-Mu. Kalaupun kami Tuhan izinkan menderita, kami bersyukur karena ikut ambil bagian dalam penderitaan di dalam Kristus. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan kami kemampuan menghadapinya. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Yang siap hidup kudus bersama dengan Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Ibu untuk mengikuti ibadah doa pagi bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang diadakan setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 melalui channel YouTube Truth ID. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti pendalaman Alkitab yang diadakan setiap hari Kamis pukul 19 atau jam 7 malam.
mendukung dan doakan ibadah KKR pelajar dan mahasiswa yang akan diadakan pada bulan Agustus 2022. Bagi saudara yang ingin bertanya dengan Pendeta Dr. Erastus Sabdono, bisa mengirim pertanyaannya melalui WhatsApp di nomor 0811 9935 700. Pertanyaan akan dijawab pada YouTube channel Truth ID. Ikuti Instagram kami untuk melihat renungan dan informasi-informasi gereja di fgski.a. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan pelayanan kedukaan, ucapan syukur, dan konseling, dapat menghubungi hotline Komisi Pelayanan Jemaat di nomor 0813 9020 7222. Mari kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, presiden kami dan semua stafnya, pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT. Tuhan menolong mereka, berkati kota di mana kami tinggal, Semarang dan Jawa Tengah. Tuhan tolong supaya kota ini tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kami berdoa untuk semua umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dan beribadah sepanjang hari ini, baik ibadah tatap muka maupun melalui ibadah online. Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka untuk mengerti bahwa hidup harus tetap setia kepada Tuhan. Berkati jemaat Duta Kalam yang tidak sempat hadir, apapun kegiatan mereka, Tuhan ingatkan mereka untuk tetap setia kepada Allah, dan berkati juga kehidupan mereka. Berkati kami yang sudah hadir di tempat ini, jaga lindungi kami, dan terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang sudah melayani. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka, atas pelayanan yang sudah mereka persembahkan kepada Tuhan. Memberkati jemaatmu dan orang-orang yang mendukung pelayanan di tempat ini, baik lewat kotak persembahan maupun lewat ditransfer langsung ke rekening gereja. Tuhan memberkati mereka semuanya. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menjaga dan menolong kami, supaya kami tetap setia belajar firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ikut doa, ikut belajar firman Tuhan, dan mengikuti semua pelajaran yang kami terima, yang di-share di grup gereja maupun yang kami lihat langsung di Truth ID. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur hanya kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulang dan jadilah saksi dimanapun kau berada. Mengabdilah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan menyertai engkau dan pelayananmu, pengabdianmu, dan Tuhan akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu, pulanglah. Damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Bapa di sorga, pengampunan dan cinta kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, serta penyertaan, persekutuan dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Selalu untukmu
pulang. Selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati.